Oke, selamat pagi semuanya. Sorry settingnya agak lama karena kan ya namanya juga mirip Neymar ya. Gue juga atlet ya. Shalom saudara semua, bisa kasih salam kiri kanan depan belakang, bilang Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik, yes. Kangen ya rasanya gak ketemu saudara semua, hampir 1 bulan di tempat ini. Dan pada pagi hari ini pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih buat perhatian saudara semua buat saya sepanjang cedera ya, dari di rumah sakit sampai setiap hari ada yang nanyain aja bagaimana kabarnya, bagaimana perkembangannya, so far udah bisa seperti apa dan sebagainya. Saya bilang tiap hari makin progres ya, karena kita ikut Tuhan juga harus begitu, makin hari makin progres, amin. Ya teman-teman semuanya, dan hari ini senang bisa kembali ke sini ketemu teman-teman semua. Dan saya masuk di minggu kenaikan Yesus dan nanti di minggu ketiga. 1 bulan ini kita belajar tema tentang dan healing start living ya. Dan saya berdoa tema kita di bulan ini bisa jadi berkat buat kita semua. Dan buat itu teman-teman semuanya yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Oke, saya mulai dengan satu pertanyaan aja. Ya sambil duduk juga gak apa-apa nih, biar santai-santai dikit ya. Saya mulai dengan satu pertanyaan aja. Teman-teman pernah bengong gak? Hah? Pernah bengong gak? Sering ya. Tapi kan motif bengong kita beda-beda. Ya kan? Ada yang bengong kalau masih jomblo gitu ya kan. Ngelihat cowok ganteng kayak Ji Chang Wook misalkan gitu ya. Begitu yang ganteng kayak Ji Chang Wook lewat, kita bengongnya sampai mulutnya mungkin sampai gitu ya kan. Sama kalau yang cewek-cewek, cowok-cowok, cowok-cowok ngeliat Ji Chang Wook, cewek-cewek ngeliat Ji Chang Wook ya. Cowok-cowok ngeliat Ji Chang Wook beda lagi dong urusannya ya kan. Kalau ya walaupun ada ya cowok lihat Ji Chang Wook seperti itu mungkin ya. Tapi kalau yang wanita yang pria mungkin melihat wanita yang cantik juga bengong. Aduh, Tuhan butakan matanya, sentuh hatinya Tuhan. Bisa begitu gitu ya kan. Atau mungkin ada yang bengong mikirin tagihan, bengong mikirin cicilan. Sibuk mikirin cicilan, kopi masih kan gitu ya. Ada lagunya sampai begitu tuh ya kan. Jadi banyak kita ada momen bengong, dan hari ini saya mau cerita tentang satu orang yang bengong gitu ya. Namanya gak tercatat di Alkitab. Kita gak tahu umurnya berapa, wajahnya asalnya dari mana juga kita gak tahu. Tapi yang kita cuma tahu satu hal, hari itu dia berdiri di bukit. Mulutnya sambil nganga menatap langit gitu. Ya, mulutnya nganga menatap langit, dia berdiri di bukit. Dan ayatnya ada di sini, Kisah Para Rasul 1 ayat 10 bunyinya begini. Ketika mereka sedang menatap langit waktu ia naik itu. Nah kata naik di sini kata menatap di sini bahasa Yunaninya ateniso ya. Ini bukan sekedar ngelirik sebentar lalu dia jalan, bukan. Menatap di sini matanya tuh terpaku gitu. Gak bisa bergerak, otaknya mungkin lagi proses kira-kira what's happening here gitu. Apa yang terjadi di sini gitu. Dan gak dicatat dia berdiri berapa lama di sana. Yang kita tahu dia ada di sana sampai tiba-tiba 2 malaikat turun dari langit ya. Dan basically bilang begini sama dia. Mau sampai kapan bengong? Mau sampai kapan bengong? Sebelum lebih jauh saya mau tanya lagi sama saudara. Saudara pernah gak ngerasain apa yang dia rasain? Bukan literal bengong lihat langit ya. Tapi perasaan kayak saudara berdiri di satu titik. Gak tahu harus kemana. Gak tahu apa lagi yang harus dikerjain selanjutnya. Hidup biasa-biasa aja, gak sedang hancur, gak sedang naik juga. Tapi kayak saudara ada di tengah, di antara sesuatu yang udah selesai tapi ada sesuatu yang baru mau dimulai gitu. Atau ada sesuatu di mana saudara galau, maju, mundur, kiri, kanan, apa gimana nih gitu. Dan itu yang mungkin dirasakan oleh murid-murid Yesus dan orang-orang yang ada di Bukit Zaitun itu. Saudara bayangin deh, dia 3 tahun ya bersama dengan Yesus. Yesus pelayanan bersama dengan mereka 3 tahun. Tiba-tiba Yesus disalib, drama banget gitu ya kan. Lalu selesai salib, Yesus bangkit gitu. Dan sekarang baru aja dia bangkit 40 hari kemudian dia naik, pergi, menghilang di balik awan. Dan sekarang pasti mereka yang ada di situ muncul dong satu pertanyaan. Oke, terus apa? Terus ngapain kita? Nah di bulan Mei ini dan Healing Start Living kita udah belajar minggu pertama orang yang 38 tahun di tepi kolam. Yang kolamnya bukan lagi jadi harapan, bahkan jadi statusnya dia. Bahkan jadi jebakan buat dia. Minggu kedua kita belajar Naomi yang ganti namanya jadi Mara. Yang hidupnya jadi pahit
Karena dia bangun identitasnya atas apa yang hilang. 2 minggu kemarin kita ngomongin masalahnya, hari ini kita mau ngomongin jawabannya. Dan ini bukan tips, bukan strategi, bukan 3 langkah praktis gitu, ya kan? Bukan. Jawabannya adalah di peristiwa ini yang terjadi 2000 tahun yang lalu di sebuah bukit di luar kota Yerusalem yang sampai hari ini kalau kita nggak ingat ulang, banyak orang Kristen saya rasa lupa apa yang pernah terjadi. Jadi hari ini kita mau belajar tentang itu. Kita mau lihat tentang kenaikan Yesus. Murid-muridnya di sono bengong lihat Yesus naik. Yesus naik kan bukan naik pesawat, bukan Superman juga, dia naik terbang bukan Superman. Dan ini bukan film dan ini juga bukan gombalan ya. Yang laki-laki kan suka gombalan ya, suka ketemu cewek. Kalau kamu suka superhero siapa? Kalau yang cewek ditanya suka superhero, yang cewek mungkin jawab, aku sukanya Wonder Woman. Kalau kamu sukanya apa? Kamu tebak coba. Batman ya? Enggak. Superman ya? Enggak. Aku gak mau jadi Batman, aku gak mau jadi Superman. Aku maunya jadi your man. Jangan diambil ya. Dan orang-orang ini nganga mulutnya ya, kembali ke sini aja. Dan di Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11, malaikat itu turun dan bilang sama mereka begini, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu sendiri melihat ke langit? Ngapain bengong? Kata malaikat gitu loh. Dia udah pergi dan ada yang harus kita lakukan. Dan untuk mengerjakan apa yang kita perlu lakukan, dia harus pergi. Jadi itu sebabnya judul kita pada hari ini adalah jauh di mata, ada di hati. Jauh di mata, ada di hati. Dan kalau kita mau belajar benar-benar, saya berdoa kalau kita bisa belajar ini benar-benar. Jadi gak cuma sekedar paham aja teman-teman semua. Tapi kalau kita coba mengerti ini lebih jauh, merenungkannya lebih jauh, saya yakin sih ini akan merubah cara kita hidup sehari-hari ke depannya. Teman-teman siap? Oke, sebelum kita lebih jauh, lebih lanjut, kita gas dengan pantun dulu. Pagi-pagi naik sepeda. Jual sepeda, beli permata. Mahal ya sepedanya ya. Pagi-pagi naik sepeda, jual sepeda, beli permata. Sadar yuk hidup kita ini beda karena Roh Kudus di dalam kita. Yeah. Yuk kita satu dalam doa teman-teman. Tuhan terima kasih buat hari ini. Bersyukur kami bisa santai di momen ini Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan belajar firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan urapi hamba-Mu. Juga urapi semua teman-teman yang hadir di tempat ini. Agar kami semuanya bisa belajar firman Tuhan dengan baik. Dan gak sekedar cuman jadi knowledge saja Tuhan. Tapi kami mau menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku undang Roh Kudus bersama-sama kami semuanya merenungkan firman ini lebih jauh lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya yakin kalau saudara baca kisah kenaikan Yesus ya saudara ya. Mungkin ada yang kepikiran atau saudara mungkin berkata di kepala gitu. Pertanyaan seperti ini. Next. Kenapa Yesus harus naik? Kenapa gak stay aja? Kenapa Yesus harus naik? Harus naik. Mungkin pertanyaannya kayaknya polos. Mungkin lucu gitu ya. Kenapa kalau Yesus stay kan gampang ya. Kita gak perlu apologetika. Kayaknya gak ada orang-orang yang berusaha membela iman Kristen ya. Kalau lu mau lihat Yesus gampang. Tuhan itu ada gak sih? Ada. Gue cek di Facebook sama Insta dia besok nongkrong di Menteng tuh. Ngopi dia. Lu kesono aja ketemu dia deh. Cuman jadwalnya padat. Yang ketemu dia banyak. Selasa jam 3 lah coba gue booking dulu ya. Maklum ordal. Mungkin bisa gitu. Seasik itu mungkin. Ya kan? Lebih praktis kan? Gak perlu iman, gak perlu pergumulan. Tinggal Sherlock ketemu sama Tuhan. Tapi Yesus justru gak berpikir seperti itu teman-teman semuanya. Yesus sendiri bilang di ayat berikut ini, Yohanes 16 ayat 7. Kalau kita baca bersama-sama bunyinya seperti begini kan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah apa? Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi Yesus sendiri yang bilang, kalau saudara mungkin baca pertama kali kaget gitu ya. Atau saudara yang mungkin belum terlalu Kristen banget gitu ya. Setelah saudara pelajari Alkitab kok ngomong begitu. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna. Bukan, sorry ya pergi dulu. Ya kan, sorry ya. Naik dulu nih, enggak. Bukan gak ada pilihan lain, enggak. Kalau gak ada pilihan lain kan kadang-kadang kayak kita mau makan di akhir bulan gitu ya kan. Maka di akhir bulan biasanya di tanggal tua kita pilih makanan biasanya yang ya minim ya. Sesuai dengan tanggal tua gitu. Ya karena gak ada pilihan. Nah ini bukan karena gak ada pilihan. Dia bilang kepergiannya yang terbaik itu yang terjadi buat kita.
Kepergiannya adalah yang paling berguna, yang terbaik buat kita semua. Yaitu artinya seluruh 3 tahun Yesus secara fisik dengan kematian, kebangkitannya, dengan seluruh mujizatnya itu belum yang terbaik. Itu belum yang terbaik. Yang terbaik belum datang. Yang terbaik datang justru setelah dia pergi. Sampai sini saudara nangkap sesuatu? Yang terbaik justru datang setelah dia pergi. Kok bisa begitu? Alasannya sederhana tapi menurut saya dampaknya gede banget. Karena kalau Yesus hanya secara fisik ada di dunia, tubuhnya punya keterbatasan. Dia cuma bisa ada di satu tempat, amin. Tapi roh tidak. Roh bisa kemana saja. Roh bisa berada di mana-mana. Tidak terikat ruang dan waktu. Dia bisa ada di mana-mana. Dia bisa bersama 12 murid. Dia bisa ada lebih dari dengan banyak orang. Ya kan? Tapi kalau fisik dia cuma bisa dengan 12 murid. Nggak dengan yang lain. Tapi ketika dia naik Roh Kudus turun. Dan tiba-tiba batasan itu tuh nggak ada lagi. Bukan cuma 12 orang di abad pertama. Tapi jutaan orang di seluruh dunia. Lintas generasi. Sampai hari ini. Kita yang duduk di sini 14 Mei 2026 di Jakarta. Jadi Yesus pergi supaya dengerin baik-baik. Dia bisa di dalam kita. Bukan di samping, bukan di luar, tapi di dalam. Hah? Gitu ya? Iya. Di dalam kita. Jadi prinsipnya begini teman-teman sekalian, bisa di next. Kenaikan Yesus bukan downgrade. Itu upgrade terbesar di dalam sejarah manusia. Jadi kenaikan Yesus bukan downgrade, itu upgrade terbesar di dalam sejarah manusia. Nah sekarang saya mau ajak kita masuk nih, konsep pemikirannya satu level lebih dalam lagi. Karena pertanyaannya bukan cuma kenapa dia naik, bener kan? Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya terjadi pada waktu momen dia naik? Apa yang mesti terjadi? Ada 3 hal yang kita mau lihat pada pagi hari ini, di part ini. Yang pertama, dia naik sebagai raja. Semua bilang sebagai raja. Ini penting karena kematian satu part, kebangkitan satu part, dia harus naik ke atas untuk final part. Untuk dia naik jadi raja. Bukan sebagai tamu yang pulang kampung, bukan sebagai orang yang misinya selesai lalu dia pensiun, dia kembali ke tahtanya. Itu berarti melegitimasi bahwa dia adalah Allah. Dan dia adalah raja. Itu pembuktian final bahwa dia bukan manusia biasa, dia naik kembali ke atas, kembali ke tahtanya jadi raja. Makanya ada ayat yang berkata di Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Lalu Ibrani 7 ayat 25, "Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Jadi ini bukan basa-basi perpisahan, ini deklarasi kekuasaan. Dan di atas takhta itu dia nggak diem, dia aktif, dia jadi pengantara kita. Senantiasa loh katanya. Senantiasa. Bukan sekali, bukan dulu, bukan sekarang, aktif. Terus menerus. Saudara kebayang gak sih setiap doa yang saudara naikkan, itu ada raja yang mendengarkan. Harusnya kalau saudara ngerti itu saudara lebih rajin berdoa ya. Karena ada raja yang mendengarkan. Yang jawab bukan chatbot, bukan. Ya, raja yang hidup, raja yang kenal saudara. Itu yang pertama. Kita gak berlama-lama. Yang kedua, dia naik sebagai imam besar. Yang akhirnya duduk. Nanti saya coba perjelas, kita mau lihat dulu. Saya minta perhatian saudara. Di ayat ini bukan ayat ilustrasi, bukan tradisi gereja. Tapi ada satu teks menarik yang kita skip, sering kita lupa. Mungkin kita jarang dalemin ya. Kita lihat yuk, Ibrani 10 ayat 11. Bunyinya begini. Setiap imam dalam kurung berdiri, karena ada bahasa Inggrisnya ada di sana. Saya nggak terlalu jelas di sini, tapi seingat saya taruh King James Version ya. Ya kan. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari dalam bahasa Inggrisnya, and every priest standeth. King James Version. Saya coba cek beberapa versi Alkitab bahasa Inggris, ada kata stance-nya memang. Jadi setiap imam, kalau boleh saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, setiap hari berdiri, melayani dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Lah kok berdiri? Ini ada satu konteks penting di sini teman-teman. Kok berdiri? Gini, dalam liturgi Bait Allah,
postur imam itu berdiri. Ya, postur imam itu berdiri. Itu adalah postur orang yang bekerja, yang melayani, yang gak pernah selesai sih. Karena korban dosa tiap hari datang. Saudara nangkep maksud saya? Karena korban dosa setiap hari datang. Besok datang lagi. Apalagi di ritual tahunan itu, semua rakyat Israel kan bawa korban pembakaran dosa, perdamaian dan sebagainya. Itu imamnya harus berdiri, ngelayanin semuanya. Selama ada dosa berarti gak pernah duduk. Ada korban lagi, dia berdiri, dia tetap berdiri. Jadi berdiri adalah postur pekerjaan yang belum tuntas. Nah tapi kalau kita perhatikan, sekarang di ayat yang ke-12 sebelah sini, tetapi ia katanya apa? Setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ada kata di situ, duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ini bukan kebetulan. Ini penulis Ibrani ngerti banget bahwa zaman dulu mereka dapat gambaran imam-imam berdiri. Artinya dosa terus berulang tanpa berhenti. Korbannya harus terus. Tapi di sisi lain melalui pengorbanan Yesus imamnya duduk. Yang artinya dosa sekali tuntas untuk selamanya. Wah itu berita bagus buat kita semua teman-teman. Jadi duduk bukan tanda pasif. Duduk adalah deklarasi bahwa gak ada lagi yang perlu dikorbankan. Pengorbanan itu sudah sempurna. Gak bisa ditambah dan gak perlu diulang juga. Sekali untuk selamanya. Kenapa saya agak tekankan bagian ini? Karena hari-hari sekarang ini saya juga ketemu banyak orang-orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang bahkan dari kecil kita kena satu culture, satu napas budaya yang bunyinya begini kira-kira. Every day you must prove yourself. Setiap hari kamu harus buktikan dirimu sendiri. Di kantor harus terus perform, ya gak salah. Di media sosial harus terus perform. Kalau gak engage bingung. Kalau gak rame bingung. Di muka orang lain harus kelihatan sukses dan bahagia. Di keluarga contohnya. Setiap sinja biasanya selain yang single biasanya nunggu dapat angpau. Tapi ada satu pertanyaan yang paling mereka takut. Tahu kan? Apalagi kalau keundangan datangnya sendirian terus. Ada satu pertanyaan yang biasanya teman-teman tanya. Apa? Kapan? Di mana? Di mana? Masih mending di mana? Kapan? Siapa? Masih mending siapa? Kadang-kadang lu normal kan? Sama siapa? Masih mending sama siapa? Sama apa lagi? Nggak sama apa kan? Sama siapa kan? Iya kan? Ya kita hidup di culture begitu. Nanti udah menikah pertanyaannya beda lagi. Naik lagi satu level. Apa? Kapan? Kapan punya momongan? Kalau udah punya anak apa lagi? Kapan punya rumah? Kapan begini? Kapan begitu? Kayaknya kita nggak pernah bisa bilang cukup nih. Dan repotnya culture budaya begitu, napas budaya begitu masuk kadang-kadang atau sering bahkan ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita tuh banyak orang Kristen hidup kayak imamnya gak pernah duduk gitu, kayak gak pernah selesai gitu. Kayaknya imamnya terus berdiri melayani terus buktiin sama imamnya gitu. Aduh, kalau gue gak 1-2 hari ini gue ngerasa bersalah ya. Kalau jatuh terus dalam dosa, aduh gue harus bayar harga nih. Dulu saya juga punya konsep seperti begitu. Apalagi kalau lagi ada maunya sama Tuhan. Kalau lagi ada maunya sama Tuhan, apa yang terjadi? Biasanya kita ambil waktu kan, kalau mau ujian, ngapain kita biasanya? Ngasih persembahan, ada betul ya kan. Nabur ya, supaya dapat balikannya. Atau ngapain lagi? Doa puasa. Ya kan. Saya juga waktu dulu mau nembak cewek puasa, saya mau nembak Cimeyer aja puasa saya. Iya. Sampai butuh tenaga langit, tau gak? Jalan langit demi mendapatkan dia. Doanya ya sederhana kayak banyak pria pada umumnya. Tuhan butakan matanya, sentuh hatinya. Enggak ya, kidding ya. Saya kan keren gini, amin. Jadi saudara, kembali pada waktu itu, jadi ya kita kadang-kadang ke bawah begini. Loh, tunggu Ko Andre, kalau gitu kita gak perlu hidup saleh apa gimana? Jangan, bukan. Kita tidak perlu melakukan itu supaya dapat sayangnya Tuhan. Tuhan tuh udah sayang sama kita. Kalau kita ngerti kita udah disayang Tuhan, yang namanya deket dengan Tuhan, kita mau cari tahu kebenaran Tuhan, itu mah natural aja. Bukan supaya disayang, ngerti saudara bedanya ya.
Jadi kayak gitu. Jadi kita hidup seolah-olah penebusan tuh belum tuntas. Dan kita yang harus melengkapinya dengan perbuatan kita. Wow, ya gak gitu sih. Dosa saya tekankan kembali ya. Dosa tuh tetap serius. Bukan kita hidup kayak thank you Tuhan. Udah lunas semuanya. Abis itu gue gas terus dah mau hidup kayak apa. Terserah gue. Gak gitu ya. Tapi yang berubah itu, kali ini kita memahami bahwa maknanya prinsipnya seperti begini. Bahwa dosa tidak pernah bisa menutup pintu bagi mereka yang datang dalam namanya. Dosa gak pernah bisa tutup pintu. Seburuk-buruk dosanya teman-temannya, sejahat-jahatnya teman-temannya. Tidak ada satu dosa pun yang menutup pintu kita mau datang kepada Tuhan. Gak ada. Karena imam besarmu sudah duduk. Jadi kamu gak perlu buktiin apa-apa sama Tuhan. Emang lu berdosa kok. Pastor Jo pernah ngelontarin di sini. Kita semua berdosa. Kita semua gak ada yang sempurna. Bedanya ada yang ketahuan, ada yang belum ketahuan. Betul gak? Fairly enough kok. Makanya firman Tuhan bilang di Ibrani 4 ayat 16 bunyinya begini. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bukan tahta penghakiman. Bukan. Nanti ada waktunya kita berdiri di penghakiman, yes. Tapi dalam konteks yang kita bahas ini bukan tata penghakiman. Bukan kalau lu udah layak dulu. Bukan kalau rapot rohanimu bagus dulu kamu nyamperin Tuhan. Enggak. Tahta kasih karunia. Penuh keberanian. Sekarang kau bisa datang. Apa adanya. Nah yang ketiga. Dia naik untuk membuka jalan bagi Roh Kudus. Dia naik untuk membuka jalan bagi Roh Kudus. Jadi setelah Yesus naik, 10 hari setelah Yesus naik, murid-muridnya masih berkumpul, masih menunggu, masih gak sepenuhnya ngerti nih apa yang Yesus maksud pada waktu dia bilang tunggu gitu. Apa yang Yesus maksud bilang tunggu. Dan kemudian sesuatu turun. Bukan malaikat, bukan suara dari langit, pribadi. Seseorang lah boleh saya bilang. Seseorang karena pribadi. Pribadi yang Yesus sudah janjikan. Persis sebelum dia ditangkap di malam terakhir sebelum salib. Ada doa dia bilang begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain ya. Bukan pengganti. Bukan substitusi. Bahasa aslinya tuh alos. Lain tapi dari jenis yang sama. Lain tapi dari jenis yang sama. Karena Yesus kan penolong pertama. Dan yang akan datang melanjutkan persis apa yang Yesus lakukan. Tapi tanpa batasan, tanpa batasan ruang dan tanpa batasan waktu. Jadi bisa di next ini. Yang ketiga adalah ya itu tadi. Yesus naik supaya Roh Kudus turun. Jadi saudara paham ya. Ini kenapa Yesus perlu naik. Tapi ini sebenarnya sangat penting saudara. Mungkin saudara dengar duduk begini. Oh oke. Orang Kristen terutama di gereja-gereja ya tertentu percaya Roh Kudus gila-gilaan. Oh bukan begitu konsepnya. Ini sangat penting dan ini gila loh sebenarnya saudara ya. Karena saudara saya coba merenungkan betapa pentingnya ini. Saudara saya pernah bercanda mungkin. Gak tahu saudara pernah bercanda begini serius atau enggak. Pernah atau enggak dalam hidup saudara. Saudara kalau masuk surga selain ketemu Yesus ada gak orang-orang yang saudara mau tanya di surga? Banyak. Mungkin saudara yang pertama kan menghampiri Daniel ya. Bukan Daniel yang ini. Daniel yang di Gua Singa ya. Walaupun Daniel yang ini saya yakin kita ketemu di surga juga. Daniel yang ada di Gua Singa gitu. Iya kan? Yakin. Saudara ketemu dia saya yakin. Saudara mungkin akan bertanya. Bro Daniel. Itu singa gimana? Tidur? Apa giginya ompong? Atau dia pingsan? Atau gimana situasinya sih? Gitu. Atau lu pura-pura berani, lu berani gak hari itu? Lutut lu gemetar gak? Mungkin itu saudara tanya. Atau kalau saudara ketemu Musa, tongkat lu lihat dong. Gila nih tongkatnya nih. Pakai ini. Ini waktu lu keprak begitu, laut terbelah gitu. Emang emping. Ya kan? Lu gimana berdiri sambil cool gitu ya? Gila keren banget. Atau mungkin saudara ketemu Daud kali, mana-mana batu yang kenapa gue lihat mana? Gue mau lihat coba. Masih kerasa ya panasnya ya. Jadi tuh lu lari mundur apa lu berdiri sih? Gitu. Tapi saudara tahu gak? Mereka mungkin akan tanya balik sama saudara.
Sebentar, sebelum gue jawab, mungkin Daud akan bertanya atau siapapun lah akan bertanya. Kamu hidup di mana? Di zaman setelah Yesus, Tuhan hidup di dalam kamu. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Makanya saya bilang, saya berdoa, satu aja tujuan saya hari ini. Biar kita tuh sadar. Betapa pentingnya ini. Tahu nggak? Ada Tuhan yang hidup itu di dalam kita. Daniel nggak punya itu, Musa nggak punya itu, Daud nggak punya itu, Elia nggak punya itu. Mereka mengalami Tuhan yang bersama mereka, tapi Tuhannya yang di luar. Dari jauh, sesekali muncul. Luar biasa memang mujizatnya. Tapi kita, firman Tuhan bilang, roh Allah itu tinggal di dalam kamu selamanya. Angkat tangan kanannya, tepuk dadanya bilang sadar. Jadi pertanyaannya bukan apa Roh Kudus ada, bukan. Pertanyaannya bukan apa Roh Kudus ada, pertanyaannya adalah yang berikut ini. Siapa sebenarnya dia yang tinggal di dalam kita? Ya kan? Itu pertanyaannya. Siapa sebenarnya dia yang tinggal di dalam kita? Saudara, kalau kita ngomongin Roh Kudus, faktanya dia adalah pribadi yang paling sering hadir di hidup kita, tapi paling jarang diperhatikan. Kalau bahasa anak sekarang, dianya mah mau sayang, tapi lu PHP terus. Gitu. Dia bukan orang baru, bukan tamu. Dia bahkan udah lebih lama dari kita semua. Kalau dalam konteks kita sehari-hari, biasanya kalau kita berdoa yang kita panggil apa? Bapa. Kita sering sebut lah. Yesus sering kita sebut. Baik waktu di gereja atau waktu kita kena lubang di jalan. Jesus. Sering kita sebut. Ya kan? Ya kan? Ada kejadian-kejadian gimana kita Jesus gitu. Tapi Roh Kudus. Entah kenapa namanya biasanya cuma muncul umumnya di dua situasi. Yang pertama munculnya di ujung doa biasanya. Doa berkat. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Munculnya di situ doang tuh. Amin, selesai pulang. Yang kedua buat orang awam, waktu ada sesuatu yang dianggap aneh di ibadah gitu. Tiba-tiba kalau orang masuk gereja, kagak tahu tiba-tiba ada suara-suara aneh di gereja, geter-geter. Mulai ekspresinya gimana. Kalau orang lama di gereja, senggol temannya mungkin, udah gak apa-apa. Itu Roh Kudus. Oh, temannya manggut-manggut, tapi gak yakin juga apaan sih sebenarnya. Ya kan? Itu disebut kalau ada sesuatu yang aneh, bilangnya itu Roh Kudus. Tapi sebelum kita ngomong soal dia, saya perlu jujur dulu tentang sesuatu. Ada satu masalah besar dalam percakapan Kristen pada waktu kita ngomong tentang Roh Kudus. Bukan karena orang gak percaya Roh Kudus, masalahnya justru terlalu percaya. Tapi dengan cara yang keliru gitu. Jadi ada dua hal yang kita perlu tekankan pada waktu kita ngomongin soal Roh Kudus. Bisa di next. Ada dua yang sangat berbeda. Jadi kita perlu pahami antara dua-duanya ini beda total lah. Yang pertama itu spiritualitas. Semua bilang spiritualitas. Yang kedua spiritisme. Dan kita perlu paham bedanya antara spiritualitas dan spiritisme. Spiritualitas itu hidup yang diubah dari dalam oleh Roh Kudus. Amin. Spiritualitas itu hidup yang dirubah dari dalam oleh Roh Kudus. Yang kelihatan nyata di hari Senin sampai Sabtunya teman-teman. Di kantor, di rumah, cara kamu memperlakukan orang lain itu spiritualitas. Dari dalam Roh Kudus mengubah saudara keluar. Spiritisme obsesi dengan pengalaman dunia roh. Bisikan roh, penglihatan roh, nubuatan, sensasi-sensasi. Lu berasa gak di gereja tadi wailnya asik ya. Si Jojo ya pada waktu ngajak kita nyembah. Ngangkat lo dia. Ngangkat apa meja? Ngangkat lo tadi lo. Sensasi-sensasi. Lupa kali kalau di gereja itu bukan kita yang di-entertain. Kita gak datang ke sini buat di-entertain. Buat ngerasa merinding-merinding. Kalau cuma merinding mah di kuburan aja, jangan di gereja. Saudara datang ke gereja menyembah Tuhan. Aduh, ada amin. Jadi kita datang ke gereja beribadah, amin.
Bukan pengen di-entertain. Dan spiritisme tuh obsesi dengan yang begitu-begitu. Bisikan, penglihatan, nubuatan, sensasi-sensasi. Dengerin saya baik-baik. Yang seringkali tidak mengubah apa-apa dari cara hidupmu sehari-hari. Gak ngubah apa-apa. Lucunya prinsipnya begini. Orang yang paling keras ngomong suara kudus. Seringkali yang paling jauh dari spiritualitas. Ya gak sih? Contohnya begini. Ada yang setiap hari mau makan aja nunggu bisikan roh, ya kan? Lu mau makan apa? Tunggu ya. Roh Kudus. Somai Fuyung Hai. Tunggu. Nunggu bisikan roh. Nunggu penglihatan. Nunggu nubuat. Kalau nggak ada kayaknya hidupnya stuck. Dia nggak bisa ambil keputusan. Nggak tahu harus ngapain. Diajak makan sama temannya. Bro, yuk kita makan yuk. Bentar ya, saya tanya Roh Kudus dulu. Saya tanya Roh, kamu lu mau makan di mana emang? Ini dekat Kelapa Gading loh, ada bami enak. Yuk kita ke sana yuk. Tunggu ya, gue tanya Roh Kudus dulu boleh atau enggak ya, sebentar ya. Ngapain dia tanya Roh Kudus? Pertanyaan yang paling penting pada waktu diajak makan teman, bukan tanya Roh Kudus ngomong apa. Pertanyaan yang paling penting Koendra paling tahu deh. Kalau diajak makan teman, pertanyaan paling penting apa Koendra? Nah, yang bayar siapa? Gitu. Itu pertanyaan paling penting. Yang bayar siapa? Itu kan yang lebih penting. Sorry ya, bercanda aja ya Koendra ya. Atau yang paling klasik lah. Pendeta mendoakan orang, tangan ditaruh di atas kepala. Kepalanya didorong gak jatuh-jatuh ini orang. Pendetanya tambah keras, terima. Didorong-dorong. Masih gak jatuh juga, akhirnya sengkat. Suruh sengkat dari belakang sampai jatuh. Dan pada waktu orang itu gak jatuh juga. Tau gak pendetanya bisikin apa? Mungkin ada yang pernah. Saudara, jangan keraskan hatimu saudara. Jangan keraskan hati. Padahal dalam hati orang itu tahu. Kalau memang Roh Kudus yang jamah saya. Kenapa perlu didorong-dorong? Kenapa perlu disengkat-sengkat? Kenapa perlu dijegal-jegal gitu? Dan kalau saudara pikir saya lebay. Saya mau cerita tentang sesuatu yang nyata ini. Terdokumentasi, bukan fiksi. Ini tercatat di Amerika. Di Tennessee, Amerika Serikat, ada gereja-gereja kecil yang mempraktekkan sesuatu berdasarkan Markus 16 ayat 18. Markus 16 ayat 18 itu artinya orang-orang yang disertai Tuhan, dia dipatok ular, tidak mati, minum racun, tidak mati. Seperti itu. Jadi mereka bawa ular berbisa ke dalam ibadah. Dipegang, diedarkan, dielus sebagai bukti iman yang kuat bahwa Roh Kudus melindungi mereka. 2013 ditangkap pihak-pihak ini. 2013 pihak berwenang masuk ke satu gereja karena mereka mengamankan 53 ular berbisa. Rattlesnake, copperhead, cottonmouth katanya. Semuanya disita. Dan yang paling menyedihkan bukan ularnya soalnya. Jadi ada seorang pendeta Pentakosta di Kentucky yang mempraktikkan ritual ini. Sudah digigit ular berbisa berkali-kali. Namanya Jamie Coates, meninggal digigit ular. Meninggal di patok ular itu. Tahun 2014. Anaknya, sedihnya sadly to say, nerusin tradisi ini. Namanya Cody Coates. Di tahun 2014 masih terjadi. Dan menurut tulisan dari The Sun, media berita Inggris, kira-kira bunyinya begini, saya terjemahkan langsung aja dalam bahasa Indonesia. Selama ibadah, para penyembah tumpang tangan pada yang sakit, menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan khotbah oleh Pastor Cody, yang sering kali mengambil ular dari box, dibawa satu persatu kepada orang pada waktu dia beribadah. Ketika jemaatnya mulai merasakan sensasi-sensasi mereka dapat, dilawat oleh Roh Kudus, mereka bahkan menyanyi, tepuk tangan, berbicara dalam bahasa lidah, dan puncaknya di dalam ibadah itu adalah ketika mereka tergerak oleh Roh Kudus, lalu diundang untuk ke depan, untuk tangannya dibakar api, minum racun, dan bahkan pegang ular sementara mereka bernyanyi dan menyembah Tuhan. Boleh juga Pastor Joe, kita besok-besok bawa ke sini. Tapi Pastor Joe aja ya. Bawa ular. Berita yang saya baca 2018, anaknya ini Cody Coates saya baca, masih hidup puji Tuhan, terakhir dia sampai kepatok ular berdarah-berdarah. Tahun 2018 dari yang saya baca, dia mulai merubah konsepnya sih. Tentang pelayanan dia gitu. Saudara, makanya saya bilang kedengarannya saya bercanda, tapi ini gak bercanda. Ada orang-orang di luar sana yang
Spiritisme, bukan spiritualitas. Sekarang ngomong ke kiri kanannya. Ya, jangan gitu bilang. Jangan gitu ya. Jadi bedanya bukan pengalaman atau sensasi ibadah di hari Minggu, bukan. Bedanya saya yakin, orang yang ada Roh Kudusnya, bedanya apa yang terjadi bukan di hari Minggu, tapi apa yang terjadi di hari Senin. Sampai Sabtu. That's different. Sampai sini saudara. Ngerti maksud saya? Jadi orang ini penuh Roh Kudus bukan orang yang, saya gak menentang karunia bahasa lidah ya. Saya percaya sampai hari ini karunia itu ada. Bukan soal siapa yang bahasa lidahnya paling keras. Bukan siapa yang paling sering dapat penglihatan. Bukan siapa yang paling banyak tahu bisikan Roh Kudus. Sederhananya saya percaya kok gini ya. Prinsipnya next. Orang yang dipenuhi roh, semakin dia rohani, semakin dia manusiawi. Amin. Sengaja saya taruh gambar orang di situ. Seorang yang muda yang lagi berjalan. Di kantornya dia oke. Di mana dia berada dia berkati Tuhan. Dalam membangun relasi dia oke. Bukan semakin aneh. Bukan semakin jauh dari realita gitu. Injek bumi kok hidupnya yakin saya. Bukan semakin susah diajak makan. Semakin manusiawi. Semakin care sama orang lain. Semakin konsisten antara apa yang tidak kelihatan dengan apa yang kelihatan. Bahkan kalau saudara baca di Alkitab saudara ya. Kalau saudara baca di Alkitab ya. Ada cerita di Keluaran, saya nggak taruh ayatnya di sini. Nanti saudara bisa baca di rumah. Ada cerita di Keluaran pada waktu Roh Allah hadir saudara ya. Pada waktu Roh Allah hadir. Itu di Keluaran dikatakan pada waktu zamannya orang-orang mencari orang-orang yang bekerja untuk membangun sesuatu yang Tuhan minta. Pada waktu Roh Allah hadir, Beelzebul, kalau saya nggak salah, saya lupa, saya nggak tahu ayatnya di sini nih, pop up begitu aja. Pada waktu Roh Allah hadir, tau nggak? Roh Allah itu memperlengkapi dia dengan berbagai macam keahlian, kata firman Tuhan. Pertama kali nama Roh Allah dimention dan hadir di dalam hidup seseorang, efeknya orang itu diperlengkapi dengan berbagai keahlian untuk yang real-real aja maksud saya. Ini penting loh. Saya yakin ya orang yang dipenuhi Roh Kudus ya. Wih. Dewasanya beda. Hikmatnya beda. Gak sembarangan jeplak. Kata-katanya beda. Amin. Jadi bukan semakin aneh. Bukan semakin penuh sensasi gitu. Jadi kalau itu yang dimaksud dipenuhi Roh Kudus, maka kita perlu benar-benar kenal dong siapa dia. Iya gak sih? Interesting gak? Saya waktu mendalami ini, kalau konsepnya seperti begini ya berarti kita semua perlu benar-benar kenal, benar-benar perlu hidup di dalam dia. Bukan dia kita pakai untuk validasi pengalaman kita gitu. Bukan dia yang kita panggil kalau mau butuh doang, bukan. Kita berarti benar-benar harus kenal siapa dia. Gitu. Oke, kita kembali ya. Siapa sebenarnya dia? 3 salah kaprah yang harus kita bongkar. Nextnya nih. Next yang pertama. Salah kaprah yang pertama adalah Roh Kudus sama dengan perasaan. Roh Kudus hadir, lagunya datar. Wah ini Roh Kudus gak hadir nih. Kayaknya Roh Kudusnya lagi liburan nih. Biasa kalau Roh Kudus datang kita nyanyi aja udah. Wih. Roh Kudus bukan perasaan. Dia pribadi yang tinggal di dalam kita. Bahkan ketika kamu tidak merasakan apa-apa, dia ada. Bahkan ketika lagunya tidak enak, dia ada. Bahkan ketika kamu lagi di meeting yang membosankan jam 2 siang, dia ada. Dia tidak hadir karena semesta mendukung. Suasana mendukung. Dia hadir karena ya memang dia di dalam kita. Salah kaprah yang kedua, Roh Kudus tuh hanya untuk hal-hal yang ngeroh, quote unquote, dan spektakuler. Mujizat. Nubuat, bahasa roh, hanya itu. Tapi pekerjaan Roh Kudus yang paling konsisten justru yang paling gak kelihatan. Tadi saya mention ya. Di Keluaran 31 ayat 1 sampai 5. Ya. Mention tadi munculnya di situ, ternyata dia muncul di sini. Keluaran 31 ayat 1 sampai 5 bunyinya begini. Lihatlah aku telah memanggil dengan nama Besaleel, aku telah memenuhi dia dengan roh Allah. Tuh kan.
Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat rancangan, untuk bekerja dalam emas, perak, tembaga, dalam mengukir batu, permata, dalam segala macam pekerjaan. Jadi ini kan luar biasa signifikan ya. Orang pertama yang disebut Allah, tujuannya bukan mujizat, tapi craftsmanship. Hal-hal yang real. Implikasinya kalau kita di kehidupan modern ini, artinya Roh Kudus bekerja pada waktu saudara duduk di belakang laptop tuh di kantor tuh. Mungkin memberi ide-ide yang saudara mungkin gak kepikir. Dia bantu saudara mikir. Kalau saudara desainer, dikasih ide visualnya gimana. Kalau saudara kerja di bidang seni, di musik, saudara bisa create aransemen-aransemen yang mungkin jadi berkat. Works gitu. Buat guru yang menyiapkan materi. Dokter yang lagi diagnosa pasien. Dokter yang punya Roh Kudus mungkin beda. Secara ilmu pengetahuan dia tahu begini. Tapi Roh Kudus ingatkan tertentu, dia mungkin bisa tahu hal yang berbeda. Senyata itu. Sebenarnya Roh Kudus juga bahkan di dunia perjombloan juga udah kasih tahu kok. Kalau bukan dia orangnya udah ngomong. Dia bukan untukmu. Tahu. Kenapa? Orang dia pacar orang lain. Masih ada yang punya. Tapi gak tahu gue tuh cinta banget ngeliat dia aja. Bodoh amat dah biarin dia dosa-dosa. Masih ada yang punya. Roh Kudus udah ngomong. Jangan. Jangan. Masih banyak ikan di laut. Jangan. Jadi Roh Kudus saudara bukan hanya untuk momen ibadah. Tapi setiap hari, semua bilang setiap hari. Dia bekerja tuh. Waktu kita mau ngomong sesuatu yang mungkin nanti kita sesalin, dia ngomong. Jangan keluarin dari mulut lu ya, itu ya, tahan. Tahan. Dia ngomong tuh biasanya tuh. Waktu kamu lagi di persimpangan, mau berbuat jahat, berbuat dosa, stop. Biasanya dia ngomong. Jangan jangan. Please, stop. Gitu. Atau setelah saudara habis jatuh ke dalam dosa, merasa sendirian, dia berbisik sama saudara, ayo bangun yuk. Bangkit. You more than this, oke? Okay? Tuhan masih sayang sama kamu. Jangan akhiri hidupmu. Jangan patah semangat. Selalu punya harapan. Always have hope. Waktu sendirian di meja operasi, saudara, di meja operasi gak sendirian. Sebelum operasi, saya ditinggal sendirian di satu ruangan suruh tunggu, setengah jam ada. Jujur, seberiman-imannya Pak Pendeta, Pak Arno. Habis ini gimana nih ya? Aduh, kaki gue diapain ya? Nyanyi aja, saya cuma bisa nyanyi. Handphone gak bawa, gak boleh dibawa masuk. Cuma bener-bener badan doang. Pelangap, pelongo, setengah jam, lampunya kedip-kedip gini, berbet. Roh apa ini? Nyanyi aja saya. Nyanyi semua lagu-lagu gereja yang saya ingat yang menguatkan saya. Roh Kudusnya berbicara. Everything is going to be alright. Tenang. Pelan-pelan tenang. Dan sebagainya. Banyak saudara. Jadi sebenarnya dia pasti ngomong kalau saudara connect. Amin. Salah kaprah ketiga adalah Roh Kudus dipanggil kalau butuh. Kalau tidak butuh dia tidak ada. Itu mah jin Aladin. Digosok dia keluar. Sebutkan 3 permintaan. Ya gak begitu dong. Karena firman Tuhan bilang di Yohanes 14 ayat 16, saya gak taruh ayatnya di sini. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Firman Tuhan bilang, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya, bukan sesekali. Bukan on demand, selama-lamanya. Itu ada di Yohanes 4 ayat 16, saudara. Malam sebelum Yesus ditangkap, dia duduk bersama murid-muridnya untuk terakhir kali makan malam terakhir, suasana berat. Dan di tengah momen itu, Yesus memperkenalkan seseorang. Dia bilang, aku minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seseorang penolong yang lain. Kamu selama-lamanya. Bahasa aslinya Parakletos. Ya, Parakletos. Ada yang terjemahan Alkitab bilang dia penghibur, dia penasehat, dia penolong, dia pembela. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Dan semuanya gak cukup ada kata yang bisa cukup menjelaskan secara lengkap, saudara. Jadi Parakletos berasal dari 2 kata. Para di sisi, kaleo dipanggil. Jadi secara halafiah dia yang dipanggil berdiri di sisi kamu selamanya. Keren ya. Bukan dipanggil dari jauh, selamanya. Jadi Roh Kudus ini melanjutkan apa yang dulu Yesus lakukan tanpa ada batasan ruang dan waktu. Jadi dia bukan energi mistis gitu yang melayang-layang di udara di atas ibadah, bukan kekuatan yang dipanggil. Turun yuk, turun. Bukan. Dia adalah pribadi. Next, dia adalah pribadi, punya namanya kepribadian, ya ada kepribadiannya,
Ada perasaannya, ada kehendaknya. Karena firman Tuhan bilang dia bisa mengajar, dia bisa bersaksi, dia bisa berduka, dan dia bisa dipadamkan juga bahasanya. Dipadamkan. Nanti kita ke sana ya. Jadi dia pribadi. Gak ada entitas yang gak pribadi tuh bisa berduka, bisa dipadamkan, gak bisa. Cuma pribadi yang bisa. Berarti dia sosok pribadi. Oleh sebab itu ada terakhir 3 peran esensial dia di dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus yang pertama, Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan. Ya saya gak perlu panjang-panjang, tadi kita udah ngerti lah. Dia mengingatkan kita dalam berbagai hal gitu ya. Peran kedua, dia membela di dalam hati kita. Setiap kali saudara punya suara yang negatif dalam hati saudara, saudara coba deh diam sebentar dan tanya Roh Kudus. Benar gak sih saya rasa ini? Gitu. Benar gak yang saya rasa ini? Saya merasa saya gak cukup baik, saya udah terlalu rusak, hidup saya terlalu kacau, saya sudah tidak layak. Mungkin Tuhan juga udah capek sama saya Roh Kudus. Dan saya yakin dia membela kita. Mengingatkan kita akan berbagai hal. Roma 8:16 berkata Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara pernah gak sih? Lagi down-downnya gitu. Dia ngomong sama saudara begitu. Kok bisa? Karena biasanya pada waktu saudara lagi down-downnya, saudara udah gak ketemu jalan keluar. Saudara diem. Pasti saudara tanya Tuhan. Pada waktu saudara tanya Tuhan, dia ngomong. Tapi kalau kita ngerti ini sekarang, saya berdoa cara hidup kita berubah sih. Sehingga kita gak nunggu harus momen itu dulu. Kita mau setiap hari. Roh Kudus pimpin saya ya. Amin. Peran yang ketiga saudara, dia berdoa pada waktu kita gak bisa. Ada momen-momen saudara di dalam kehidupan saya. Saudara juga ya saya yakin pernah deh. Pernah gak mau berdoa sama Tuhan tuh gak bisa. Nangis doang. Nangis gak berhenti. Wah saya pernah saudara. Benar-benar mau ngomong tuh gak bisa. Nangis aja. Sejadi-jadinya hati saya udah menjerit sekuat-kuatnya. Nangis aja gak berhenti. Dan dia tuh berdoa. Pada waktu kita gak bisa berdoa. Mantap ya. Mantap ya. Kalau kita ngerti ini semua. Tadi sudah dijelasin berbagai angle panjang kali lebar kali tinggi. Pertanyaan yang ganggu kan satu ya. Pertanyaan yang ganggu adalah ini nih. Kalau kita semua orang Kristen punya Roh Kudus. Kenapa banyak orang Kristen yang kelakuannya ya gitu deh. Iya gak? Ini kan valid buat kita tanya. Ya oke, ngerti sekarang Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ada ya di dalam hati semua orang ya. Orang Kristen ya, ada. Dia hidup di dalamnya. Iya, selama-lamanya. Iya, lah. Tapi kok ada orang-orang Kristen yang kelakuannya ya TTA. Yang tahu-tahu aja. Ya gitu deh. Orang yang tiap minggu hadir di gereja, tapi Senin pagi di kantor dia yang paling duluan gosip. Dia yang paling keras nyinyirnya. Dia yang paling lihai manipulasinya. Orang yang hafal buah roh, kasih, sukacita, damai, kesabaran, tapi di grup WhatsApp keluarga, kalau bisa gua mute deh nih WA. Yang ngerti bilang amin. Dan kalau kita betul-betul jujur, jangan-jangan orang itu adalah saya. Kalau gitu pertanyaannya apa gunanya Roh Kudus? Kalau ya gitu-gitu aja. Ya gak sih? Apa gunanya Roh Kudus kalau hasilnya gitu-gitu aja? Ini bukan pertanyaan kita kurang iman ya. Ini pertanyaan yang valid saudara. Real ini. Dan saya bergumul dengan ini juga ya. Kalau gitu kenapa Tuhan? Dan ternyata kalau kita perhatikan firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau perhatikan 3 kata yang kita mungkin sering kecampur aduk pada waktu kita berurusan dengan Roh Kudus. 3 kata. Yang pertama saudara. Ini namanya kita sebut dengan indwelling. Semua bilang indwelling. Jadi indwelling itu Roh Kudus konsepnya tinggal di dalam. Ada ayat di Roma 8 ayat 9, Efesus 1 ayat 13 cukup panjang lah. Kurang lebih bunyinya begini. Jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan miliknya. Lah kalau kita milik Kristus, kita pasti punya Roh Kristus. Efesus 1 ayat 13, kamu telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita menerima Yesus, kita udah dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi memang betul Roh Kudus itu indwelling. Artinya ini terjadi sekali di momen saudara percaya sama Yesus, permanen, gak bisa dicabut, gak bisa hilang, tidak tergantung performa rohani kita, dia ada di dalam kita. Bukan karena kamu rajin saat teduh, dia memang ada di dalam kita karena dimateraikan Tuhan, memang untuk di dalam kita. Kayak stempel yang gak bisa dihapus gitu. Itu indwelling.
Itu yang sama buat kita semua. Sama, kita semua punya itu. Gak pakai pengecualian kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Problemnya adalah kata yang kedua, feeling. Bukan feeling perasaan ya, feeling. Jadi setelah indwelling, ada kata yang berikutnya feeling, dipenuhi. Ada Efesus 5 ayat 18 bunyinya begini, hendaklah kamu dipenuhi oleh roh. Jadi dalam bahasa Yunani aslinya kata ini berbentuk present continuous. Dipenuhi itu present continuous, artinya terjadi sekarang dan berkesinambungan. Belum selesai. Yang artinya terus dipenuhi setiap hari, terus menerus dipenuhi. Nah ini bedanya. Jadi ada orang yang indwelling, Roh Kudusnya memang ada di dalam, tapi sehari-harinya hidupnya tidak memberi diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada yang membuka diri, ada yang hanya buka dirinya waktu retret. Setahun sekali. Ada yang hampir gak pernah buka diri. Karena merasa bisa jalan sendiri. Lama-lama bingung sendiri. Lama-lama mau bunuh diri. Nah ini jawaban dari pertanyaan tadi, bukan karena Roh Kudusnya beda kualitas, bukan. Oh cenglilah dia mah hamba Tuhan. Kan sering gitu ya. Hidupnya kita beda banget, dia mah pendeta lah. Berkat Tuhan beda sama dia. Mungkin jawabannya adalah dia lebih membuka diri aja. Kita buka diri gak dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi ini bukan beda kualitas Roh Kudusnya. KW1, KW2, KW premium. Gak ada. Tapi karena feeling itu dipenuhi Roh Kudus, dengerin saya baik-baik, pilihan harian. Jadi orang Kristen yang kelakuannya masih gitu-gitu aja bukan berarti rohnya gak ada. Bisa jadi dia belum membiarkan roh bekerja dari dalam ke luar di dalam diri dia. Yang terakhir, yang ketiga. Quenching bahasa Inggrisnya ya, yang artinya memadamkan roh. Gitu ya. Rohnya ada, tapi pintunya masih dikunci. Ada ayat di dalam Alkitab, janganlah padamkan roh. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah. Ini ada di 1 Tesalonika 5:19 sama Efesus 4:30. Jadi perhatikan teman-teman ya. Paulus pada waktu nulis ini tulisannya kepada orang percaya. Bukan kepada orang di luar gereja. Dan itu dua kata yang berbeda ya. Tapi untuk dua hal yang berbeda juga. Di Tesalonika tadi kata padamkan roh. Itu bahasa aslinya sebenemi. Udah lupain aja lah. Itu cuman supaya saudara tahu bahasa aslinya ya. Intinya kayak orang mademin api, matiin lampu. Sementara di Efesus kata jangan mendukakan roh, bahasa aslinya lipeo. Atau menyebabkan duka cita, membuat sedih. Maksudnya apa kok Andre? Jadi gini, mendukakan roh itu simpelnya pada waktu kita ngelakuin sesuatu yang salah. Berbohong, nyimpen kepahitan, gosip, emosi yang gak terkendalikan. Kita aktif melakukan sesuatu yang berlawanan dengan karakter roh. Itu mendukakan roh. Tapi memadamkan roh itu pada waktu Roh Kudus ngomong, lu cuekin. Nangkap gak sekarang? Pada waktu kita memadamkan roh, itu pada waktu kita tidak respon dengan dorongannya. Waktu dia bilang, udah deh, ngomong sama suami lu yang salah kali. Ngomong sama istri lu yang salah ini. Enggak. Gaji gedean gue yang harus minta maaf. Gila kali. Gue juga lebih ini, lebih itu. Ya, kamu diam. Dia bilang pergi temu si ini. Kamu tunda. Dia bilang ngomong. Kita menghindar. Jadi inilah mendukakan dan memadamkan roh. Supaya saudara paham sampai sini, saudara ngerti. Nah yang kayak gitu lama-lama. Apinya lama-lama makin mengecil. Jadi yang padam bukan pribadinya. Roh Kudus mah gak pernah padam. Dia gak bisa dipadamkan, dia nyala terus. Yang padam adalah nyalanya, aktivitasnya di dalam hidup kita. Pekerjaannya di dalam hidup kita jadi terhambat. Pengaruhnya dikurangin. Makanya ada penulis Oswald Chamber bilang begini saudara ya. Dia bunyi begini, suara roh Allah selembut angin musim panas. Begitu lembutnya, kalau kamu tidak cukup sensitif untuk menangkapnya, kamu akan memadamkannya tanpa sadar. Dia sopan, dia ketok pintu kita kok, dia sopan. Perhatikan kata si Oswald Chamber ini tanpa sadar. Itu sih yang paling bahaya. Tanpa kita sadar, kita bukan orang-orang yang sengaja menolak Tuhan. Tapi orang-orang yang berhenti peka. Gitulah kira-kira. Berhenti peka.
Sampai suara itu makin jauh, makin samar, makin samar. Dan lama-lama kita susah dengar lagi. Jadi urusan dengan Roh Kudus ini adalah prinsipnya begini saudara. Next. Bukan soal siapa yang punya roh dan siapa yang enggak. Semua orang percaya punya. Pertanyaannya adalah seberapa banyak kita membiarkan dia bekerja. Seberapa banyak pintu yang kita mau buka di dalam hidup dia. Hidup kita maksud saya. Panjang lebar nih saya ngomongnya saudara ya. Sampai sini saudara masih follow? Amin. Praktisnya deh sekarang, next langsung. Apa bedanya dipimpin oleh roh sama yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh? Kekuatan sendiri. Contoh ya. Hari Senin. Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, begitu dia dapat kabar buruk, ketika situasi di luar kendali, ketika semua rencana berantakan, dia gak goyah cepet gitu. Dia masih bisa tenang. Karena jangkarnya dia tahu. Dia gak boleh biarin perasaannya yang main di sini. Lebih jauh. Bukan mati emosi tidak, tapi dia tahu kekuatan dia ada di dalam Tuhan. Sebaliknya orang hidup dari kekuatannya sendiri, panikan. Setiap ada kabar buruk di pagi hari, it ruin her all day. Merusak satu hari itu, kesehariannya. Lihat satu komentar negatif di YouTube aja, goyang. Lihat satu komentar negatif di sosmednya dia, goyang dia. Hilang jangkar hidupnya. Gitu. Orang yang dipimpin roh, ketika emosi mau marah, ketika mau balas dendam, ketika kata-katanya tuh udah mau keluar di ujung lidahnya, dia mau ngomong tuh sama suaminya, dasar laki-laki gak ada guna. Dia rem. Ada yang berbisik dibilang tahan ya. Tahan. Dengerin dulu ceritanya dia kenapa bertindak seperti itu. Bukan karena gak punya emosi, tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari emosinya yang cengkrem dia. Yang ngomong sama dia. Sebaliknya orang yang hidup dari kekuatannya sendiri, ya dia berjuang sendirian. Melawan karakternya dengan willpower. Tapi kan willpower tuh kayak baterai. Habis. Bisa habis. Bisa tahan sehari, 2 hari kekuatan willpower itu. Seminggu belum tentu, sebulan belum tentu. Orang yang dipimpin oleh roh hidupnya punya konsistensi. Siapa dia di gereja, sama dengan siapa dia di rumah. Sama dengan siapa dia di kantor. Sama dengan siapa dia di grup WhatsApp. Bukan sempurna. Bukan orang yang sempurna. Tapi dia orang yang sama lah. Gitu. Orang yang hidup dari kekuatannya sendiri hidupnya terfragmen. Versi Minggu beda. Versi Senin beda. Versi Selasa beda. Versi lain-lain beda. Karena gak ada satu sumber yang menyatukan semua area di hidupnya gitu. Orang yang pimpin roh ketika jatuh, ketika gagal, ketika dosa yang sama berulang lagi. Dia tahu kemana dia harus balik. Karena ada orang-orang ya yang pernah kecewa dengan hidupnya. Kalau gak ada Roh Kudus tuh gak, dia buang lu hidupnya lo. Gue lagi kecewa, gue lagi pusing. Gue pelarian kemana? Ya saudara sebutkan lah, name it. Ada yang lari ke tempat A, ada yang lari ke zat B, ada yang lari ke ani-ani, ada yang lari ke tempat lain dan sebagainya. Betul gak? Orang hidup dari kekuatannya sendiri, ya dia jatuh sendirian. Dan banyak yang gak tahu bagaimana caranya bangkit. Karena kekuatan untuk bangkit memang gak boleh dari luar sih. Harus dari dalam. Jadi saudara prinsipnya seperti ini. Hidup dipimpin Roh Kudus bukan soal siapa yang lebih rohani. Itu soal siapa yang lebih bersedia membuka diri. Saya berdoa kita semua mau buka diri pada hari ini. Amin. Kita kembali ke cerita orang bengong di Bukit Zaitun tadi yang menatap langit mulutnya nganga-nganga gitu saudara ya. Mungkin dia masih di situ, awannya masih di sana, Yesusnya udah gak kelihatan, 2 malaikat baru datang dan kasih tahu apa yang harus dikerjakan. Dia mungkin menurunkan kepalanya, dia tatap tanah. Dan mungkin dalam hati dia tanya sesuatu yang sangat manusiawi gitu. Tapi gue gak tahu caranya nih, gak siap, aku takut. Dan 10 hari kemudian Roh Kudus turun dan merubah segalanya. Petrus begitu Roh Kudus turun dari penakut bisa jadi orang yang paling berani. 3.000 orang ikut Yesus gara-gara khotbah dia. Bukan karena Petrus punya semua jawaban, bukan karena hidup Petrus sempurna, bukan karena dia gak takut lagi,
Tapi sekarang ada sesuatu yang baru yang tinggal di dalam dia. Sesuatu yang lebih gede gitu dari dirinya sendiri. Sesuatu yang gak pergi dari hidup dia. Dan di momen itu, Petrus dan semua orang yang terima Roh Kudus itu beneran living. That's when you start living. Makanya Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan bilang apa? Pencuri datang membunuh, untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu memiliki hidup. Saya percaya saudara, saya meyakini. Kalau mau hidup saudara berubah, hidup saya berubah. Izinkan Roh Kudus pimpin. Udah, gak ada jalan lain. Kasih Roh Kudus mimpin. Disitulah kita ngerti dan healing, start living. Pada waktu kita izinkan Roh Kudus pimpin. Bukan ketika masalahnya selesai. Kalau masalah saudara selesai, saudara gak berubah. Masalah yang sama akan ngulang lagi. Mungkin lebih gawat. Karena saudara berpikir, yang kemarin aku sudah lolos. Aku coba lagi deh polanya. Nanti juga lolos, ya gak? Ya kan gak begitu. Jadi hidup start living bukan ketika masalah selesai, bukan ketika lukanya sembuh, bukan ketika hidupnya kelihatannya udah oke. Kita mulai living pada waktu kita mengizinkan Roh Kudus memimpin. Saya undang semua pemusik maju ke depan. Sekarang, saya gak tahu apa yang saudara mau masuk ke ruangan ini pada hari ini. Mungkin saudara datang dengan sesuatu yang berat, banyak masalah, banyak pergumulan, capek dengan hidup sendiri, nunggu sesuatu berubah. Mungkin saudara berhenti bertanya sama Tuhan, karena saudara berasa kapan ini jadi beda ya? Kapan sih Tuhan? Kapan Tuhan rubah nih? Kayaknya makin kesini makin menyakitkan gitu. Tapi saudara, saya pengen ngomong sama saudara bukan sebagai motivasi tapi sebagai fakta. Murid-murid juga ketakutan saudara. Terkunci di ruang atas itu gak tahu mau ngapain. Tapi Roh Kudus datang ke sana. Bukan setelah mereka siap. Bukan setelah mereka berani. Enggak, mereka bahkan gak berani. Roh Kudusnya datang duluan. Dan kemudian mereka berani. Maksud saya saudara, prinsipnya adalah seperti begini. Kondisimu itu bukan halangan untuk Roh Kudus bekerja. Kondisimu adalah justru tempat di mana Dia paling ingin bekerja. Amin. Di banyak area saya renungkan di hidup saya pada waktu saya sangat-sangat menderita dan pengen segera lepas, pengen cepat pulih saudara. Itu adalah tempat Roh Kudus paling pengen bekerja. Amin. Saya kasih analogi saudara ya. Saudara bayangin deh. Rumah kita tuh tersambung PLN. Listriknya mengalir. Udah masuk ke rumah. Udah tersedia penuh. Tapi ada ruangan-ruangan yang saklarnya saudara matiin gitu. Ruang tamu oke lah nyala. Terang. Roh Kudus boleh di sini. Kamar tidur matiin lah private. Dapur ya nyala lah boleh lah. Ruang kerja matiin lah. Ini urusan saya sendiri. Gue yang paling tahu. Listriknya ada, dayanya cukup untuk menerangi seluruh ruangan. Tapi kita yang milih mana yang boleh, mana yang gak boleh, lampunya nyala gitu. Kan kita kekristenan kadang-kadang kayak begitu setiap hari. Roh Kudusnya ada, kita yang milih. Ini kan sama kayak begini saudara, kalau ini adalah seluruh hidup kita nih. Satu tas ini bukan sponsor saudara ya. Satu tas ini adalah seluruh kehidupan kita. Kita kadang-kadang kan harusnya saudara, kalau kita ngerti ini dari sekarang, kita ngomong sama Tuhan gimana? Tuhan, ini seluruh hidup saya. Pimpin. Betul gak? Tapi yang terjadi kan, Tuhan ini hidup saya. Tapi tas kerja, yang ini jangan Tuhan. Apalagi yang ini. Ini bolehlah yang lain. Tapi urusan ini, saya aja Tuhan. Ini boleh Tuhan. Tapi urusan ini, relasi. Gue yang ngatur deh Tuhan, gue mau main sama siapa, pergi sama siapa, berkomunikasi sama siapa, terserah. Ini gue yang ngatur. Ini masih buat, ini saya Tuhan, Tuhan janganlah. Yang gak kaget sih, banyak hal-hal yang terjadi di hidup kita ya membingungkan. Hari ini ada gak yang kayak gini? Banyak. Banyak. Roh Kudus gak maksa masuk, dia nunggu, dia sabar.
Di depan pintu setiap ruangan yang saudara mungkin gak pengen dia ada. Tapi dengar saya baik-baik saudara ya. Setiap ruangan yang saudara matiin lampunya itu ruangan yang tidak akan tertransformasi secara baik. Kalau saudara gak izinkan Roh Kudus ada di sana. Dan kalau kita terus bingung, kok bisa ya sebagian hidup saya berubah yang sebagian belum dan tetap sama aja ya. Ya karena pintunya masih dikunci. Pertanyaannya sekarang yang terakhir dan saya jemput saudara bangkit berdiri. Maukah saudara buka pintu? Mau gak buka pintu? Kalau saudara mau, mari kita berdoa saat ini. Saudara, kita ambil waktu sebentar di dalam hadirat Tuhan. Mungkin saudara udah lama matiin saklar di ruangan-ruangan tertentu dan ketipu dan berpikir, ya ini normal. Tuhan bilang, enggak, ini gak normal. Ini tipuan anakku. Aku tahu yang terbaik buat kamu. Jangan hidup dengan cara ini. Dan saudara tahu ini kok. Ada satu langkah yang saudara tunda. Satu pintu yang saudara tahu. Ini harusnya dibuka, tapi saudara tunda terus. Hari ini saudara, ayo mulai buka pintu kita yuk. Satu persatu dan berkata, Roh Kudus masuk. Kerjakan yang kau perlu kerjakan dalam hidup saya.